Mari kita berdoa. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, bahkan memampukan kami sendiri untuk menguraikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga firman yang kami pelajari pada saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh mengerti, terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini lebih banyak yang pakai baju merah. Kemarin hari raya Imlek, dan di pohon di depan ada yang merah-merah bergelantungan. Semoga isinya merah juga. Selamat datang Pak Ardi. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan melindungi sehingga boleh kembali sejenak untuk bertemu dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, seperti tema kita bulan ini bahwa kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang siapa? Atau tahu tapi malu-malu sebut? Minggu lalu kita belajar dari Ayub. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kisahnya Ayub ketika ia diizinkan Tuhan dalam mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa yang dia lakukan semuanya kita sudah pelajari, dan semoga itu mendapat tempat di hati dan pikiran kita. Terlebih kita boleh seperti Ayub dalam keadaan apapun tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari satu pribadi di Perjanjian Baru, yaitu Kornelius. Kornelius ini dalam ibadah-ibadah kita itu jarang dibahas ya, bahkan mungkin hari ini pertama atau mungkin ada beberapa kali sebelumnya. Mari kita melihat bagaimana Kornelius mengamalkan kebenaran di dalam kehidupannya. Mari kita buka dan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Saya rindu kita bersama-sama bersuara membaca ayat ini karena cuma satu ayat, jadi baca yang kuat-kuat memang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak bersama aku, ia berkata akan dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi itu yang akan kita renungkan bersama, dan ayat-ayat di sekitarnya kita akan melihat bersama sebentar. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Dan menurut catatan Kisah Para Rasul, Kornelius itu adalah orang non-Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia yang pertama menjadi orang Kristen ketika waktu itu ia sedang tinggal di Kaisarea. Lalu Alkitab mencatat juga bahwa Kornelius adalah seorang yang saleh. Menarik Bapak Ibu bahwa mengapa Alkitab mencatat tentang kisahnya Kornelius? Tentu karena banyak hal yang perlu kita pelajari dari kisah Kornelius, dan beberapa akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Mari kita akan melihat kembali apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Kornelius dalam mengamalkan kebenaran. Mari kita kembali ke ayat 1 dan 2. Pasal 10 ayat 1 dan 2.
2 di sana dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu di dalam ayat 22 bagian A, ayat 22 bagian A, jawab mereka, ini orang suruhannya Cornelius kepada Petrus. Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi dari pembacaan kita itu sudah disebutkan bahwa Cornelius itu seorang non-Yahudi, tetapi Alkitab menulis bahwa dia adalah seorang yang saleh, dia rajin memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Apalagi yang dilakukan? Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Hal-hal yang itu Bapak Ibu, itu merupakan satu kebenaran yang dilakukan oleh Cornelius. Jadi ia orang saleh, dan tentu ia akan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Ia memberi sedekah kepada orang Yahudi meskipun bukan sebangsanya. Di ayat 2 disebutkan, dan masih di ayat 2 juga disebutkan bahwa hal yang benar yang dilakukan di hadapan Allah adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 7 dan ayat yang ke-8, ketika ia sedang berdoa, Tuhan memerintahkan Cornelius, suruhlah orang-orangmu pergi untuk menjemput Simon Petrus. Lalu Cornelius melakukannya. Ia menyuruh beberapa orang untuk menjemput Simon Petrus. Dan juga di dalam ayat 34 sampai ayat ke-35, melalui kesaksian Petrus tentang Cornelius, bahwa Cornelius itu adalah seorang yang takut akan Tuhan dan dia mengamalkan kebenaran. Bapak Ibu, di ayat 35, coba perhatikan, di sana ada kata mengamalkan. Saya kemudian mencoba melihat di teks Yunani. Mengamalkan di sana dalam teks Yunani itu ergazomai, ya. Jadi dalam bahasa Yunani-nya mengamalkan itu ergazomai, dari kata dasar ergon yang artinya pekerjaan atau perbuatan. Kata ergazomai itu bisa berarti bekerja, mengerjakan, berusaha, berbuat. Tetapi dalam pembacaan kita di Sabda Rasul 10 ayat 35, kata ergazomai itu berarti melakukan. Dalam pembacaan kita itu menggunakan bahasa Indonesia mengamalkan, ya, mengamalkan atau melakukan. Apa yang dilakukan? Yaitu kebenaran, disebutkan di pembacaan kita, mengamalkan kebenaran. Tetapi dalam teks bahasa Yunani, kebenaran itu disebut dikaiosunen, atau apa yang benar, atau perbuatan yang benar. Jadi kebenaran itu adalah apa yang benar atau perbuatan yang benar. Tentunya standarnya adalah benar di hadapan Tuhan, benar di mata Tuhan, bukan benar di standar kita manusia. Sebab kadangkala apa yang benar menurut kita manusia belum tentu itu benar menurut Tuhan. Perbuatan yang benar menurut kita manusia belum tentu itu benar menurut Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Cornelius yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang menjadi pelajaran kita yang pertama, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari dari Cornelius? Yang pertama adalah Cornelius taat melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Cornelius taat melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Saudara, kenapa kita harus melakukan yang benar di mata Tuhan? Bolehkah tidak melakukannya? Atau memang harus melakukannya? Kita harus melakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Perhatikan bahwa karena Tuhan Allah
adalah benar. Dia sendiri adalah benar. Pemazmur berulang kali menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah benar. Di dalam Mazmur 25 ayat 8, Mazmur 92 ayat 15, bahkan di dalam Yeremia 10 ayat 10. Bahkan Yesus sendiri yang menyatakannya Allah itu benar melalui doanya dalam Yohanes 17 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 18. Selain karena memang Allah itu benar, berarti juga bahwa setiap perkataannya, setiap hukum-hukumnya itu juga adalah benar. Di dalam Yesaya 45 ayat 19, perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Lalu bisa juga dilihat dalam Mazmur 19 ayat 10, Mazmur 119 ayat 37 dan ayat 172. Allah itu benar, dan karena Dia adalah benar, maka setiap perkataannya, firman-Nya, hukum-hukumnya, semuanya adalah benar. Allah tidak pernah berkata bohong. Allah tidak pernah memperkatakan yang tidak benar. Di dalam firman Tuhan yang kita pegang, yang kita miliki setiap hari ada di rumah, tidak ada perkataan Tuhan yang dapat diragukan. Semuanya benar, semuanya pasti. Berbeda dengan manusia yang kadang-kala itu sering berbohong. Bahkan katanya berbohong demi kebaikan itu boleh. Atau kadang-kadang karena etika kita harus berbohong. Ya. Mungkin datang ke rumah seseorang, ditawarin, mari makan, sudah terima kasih, atau makan cuma sedikit padahal masih lapar. Ya kan berbohong kan? Itu manusia sering berbohong, tetapi Allah tidak seperti itu. Allah sempurna, Dia benar, dan karena itu kita sebagai milik Allah, kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita yang mengikuti Dia, berarti juga harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kornelius mengasihi Tuhan, meskipun dia bukan orang Yahudi. Ia dikatakan dia hidupnya saleh, ia beserta seisi rumahnya, anggota keluarganya, mereka semua takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia bukan hanya rajin memberi sedekah kepada orang Yahudi, tetapi juga dia setia berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, apakah melakukan hal-hal yang benar itu susah atau gampang? Ya, Bapak Ibu coba renungkan sendiri. Melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan itu susah atau gampang? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir begini Bapak Ibu, melakukan firman Tuhan itu gampang ketika situasiku sedang baik. Melakukan firman Tuhan itu gampang di saat saya mampu melakukannya. Melakukan firman itu gampang. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan itu gampang ketika hanya dalam waktu sesaat. Yang sulit adalah taat melakukannya. Setiap saat harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam segala situasi harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Perhatikan ayat 28. Ini perkataan Petrus ya, ketika sudah sampai di rumah Kornelius. Ia, Petrus, berkata kepada mereka, Kornelius dan anggota keluarganya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Petrus tahu bahwa ada larangan, tidak boleh seorang Yahudi itu bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi masuk rumahnya, bahkan sampai duduk makan bersama dengan mereka. Makanya di pasal 11 ayat yang ketiga, ini rasul-rasul yang lain ini bertanya kepada Petrus,
bahwa apa yang dia lakukan saat itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara tahu, tujuan Petrus datang ke rumah Kornelius adalah untuk memberitakan Injil, dan itu atas perintah Tuhan. Ketika Kornelius sedang berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya, katakan bahwa suruhlah, ya, mana ini? Dari ayat 4 nanti saudara bisa lihat, ya, malaikat Tuhan berkata kepada Kornelius, suruhlah beberapa orang pergi ke Yope untuk menjumpai seorang yang bernama Petrus, ya. Jemput dia dari sana. Dan siang hari juga di Yope, ketika Petrus juga sedang berdoa kepada Allah, orang-orang yang diutus oleh Kornelius itu datang. Tuhan bilang, turunlah, ada orang yang mencarimu, ikut kemana mereka membawamu. Mereka datang, mereka bertemu Petrus. Petrus bilang, aku Petrus yang kalian cari, ada apa? Hamba-hambanya Kornelius di ayat 22 tadi berkata bahwa Kornelius seorang yang saleh dan lain sebagainya. Beliau menyuruh kami untuk menjemput Simon Petrus datang ke rumahnya. Tujuannya apa? Tuhan menyuruh Petrus ke sana untuk memberitakan Injil. Karena itu, meskipun Petrus tahu bahwa dilarang keras orang Yahudi bergaul dengan seorang non-Yahudi, tetapi dia mau melakukannya karena dia tahu bahwa itu hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia datang dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu memberitakan Injil kepada Kornelius dan saudaranya. Jadi Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, mengapa sulit untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Karena terkadang keinginan daging kita lebih kuat, keduniawian kita lebih kuat, godaan iblis itu lebih kuat. Saya tidak perlu memberi contoh, pasti Bapak Ibu sudah bisa merenungkan sendiri hal-hal kecil dalam kehidupan kita, kebenaran, hal yang benar di mata Tuhan yang harusnya kita lakukan, tetapi kita mengabaikannya karena kita lebih mementingkan diri sendiri, karena kita lebih memenuhi keinginan daging kita. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat-sangat perlu untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Kudus, supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Kornelius bisa saja berpikir, untuk apa saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Toh saya bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu berpikir bahwa keselamatan hanya datang kepada orang-orang Yahudi, yang lain di luar Yahudi itu tidak. Kornelius bisa saja berpikir demikian juga. Untuk apa saya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, rajin berdoa, rajin memberi sedekah, mau mengenal Tuhan, bahkan menerima seorang hamba Tuhan, Rasul Petrus, datang ke rumahnya. Tetapi yang dia tahu bahwa dia harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan taat. Ini poin yang pertama yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu sekalian diajar kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama bahwa melalui Kornelius kita belajar bahwa harus setia dan taat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi kita tahu bahwa Kornelius adalah bukan orang Yahudi, tetapi ia percaya kepada Tuhan. Meskipun seorang jauh dari Tuhan, kecuali dia menjadi seorang peselit, yaitu menerima keyahudian melalui sunat. Karena yang dikatakan Petrus di ayat 28 bahwa betapa kerasnya larangan seorang
seorang Yahudi bergaul dengan seorang non-Yahudi, apalagi sampai masuk ke rumah mereka. Jadi orang-orang Yahudi berpikir bahwa keselamatan hanya datang untuk mereka, bukan kepada bangsa lain. Tetapi di ayat yang ke-34, Petrus bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun, termasuk orang Yahudi, orang non-Yahudi, dan yang lain sebagainya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bahwa Kornelius itu terus berada di dalam kondisi ditolak oleh orang-orang Yahudi. Namun meskipun demikian, Kornelius tetap setia berdoa. Kornelius tetap setia memberi sedekah kepada orang Yahudi. Kornelius berkomitmen untuk tetap melakukan apa yang benar di hadapan Allah, dan Tuhan melihat itu. Karena itu, ketika ia berdoa dan atas perintah Tuhan, ia mengutus orang untuk menjemput Petrus datang ke rumahnya. Ketika Petrus datang ke rumahnya, yang dilakukan oleh Kornelius adalah dia langsung tersungkur di hadapan Petrus. Dia mau menyembah Petrus, tetapi Petrus berkata bahwa sesungguhnya aku hanya manusia saja. Petrus menolak penyembahan Kornelius. Petrus pun berkata bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, yaitu dengan memerintahkan Petrus datang ke rumah Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan tentu dia tidak bersunat. Tetapi Bapak Ibu, justru di ayat yang ke-35, di mana Petrus berkata bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran, itulah yang berkenan kepadanya. Tadi kita sudah melihat mengamalkan sama dengan melakukan, ya, kebenaran atau apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 35 adalah perkataan Petrus ketika dia melihat Kornelius, ketika dia lebih dalam mengenal Kornelius, tahu siapa Kornelius, tahu apa yang dilakukan Kornelius, sehingga Petrus berkata bahwa sesungguhnya Kornelius ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan meskipun dia bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena Kornelius takut akan Tuhan, karena Kornelius melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Kornelius hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang dengan taat dan setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan, dan juga tentu akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada banyak raja yang kisahnya dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada raja-raja yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan karena mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka itu akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika berperang, mereka disertai Tuhan dan mengalami kemenangan. Mereka akan diberkati, masa pemerintahannya bisa berlangsung lama dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan raja-raja yang hidupnya tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tentu mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari Kornelius bahwa kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita berkenan di hadapan Allah. Siapa yang tidak mau hidupnya berkenan di hadapan Allah? Semuanya tentu mau hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dan karena itu saya tahu bahwa setiap saat Bapak Ibu Saudara sekalian selalu hidup untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pagi-pagi hari Minggu sudah siap mau ke gereja, memuji Tuhan karena tahu bahwa itu yang benar di hadapan Allah. Berbuat baik kepada orang lain
dalam pelayanan karena tahu bahwa itu yang benar di hadapan Allah. Tapi kita semua rindu untuk supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini menjadi akibat dari poin 1 ya. Kami menjadi dampak dari poin 1. Kalau kita taat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dua hal yang kita pelajari dari pribadi Cornelius saat ini ya, Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan boleh kita terus renungkan bersama dalam hidup kita secara pribadi, bahkan juga bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Setelah pulang dari gereja kita merenungkan dan kita melakukannya. Ada kerinduan dalam hati kita supaya saya bersama dengan keluarga tetap taat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena yang taat melakukan yang benar di hadapan Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan.